Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul kita hari ini adalah Inna wa akhwatuha. Inna dan kawan-kawannya. Tempoh hari kita belajar kana wa akhwatuha. Hari ini judulnya Inna wa akhwatuha. Pernah dengar inna ya? Innal insana lafi khusrin. Inna. Oke, langsung kita ke contoh. Pada kata al-jamalu soburun. Al-jamalu soburun. Yang indah itu adalah kesabaran. Al-haramu qadimun. Al-haramu qadimun. Piramid itu kuno. Nah, kata pertama, kata kedua, ini merupakan mubtada khobar. Ingat ya, mubtada khobar merupakan susunan dari dua kata dalam satu kalimat menjadi susunan mubtada khobar. Kata pertama berupa marfu, kata kedua juga marfu. Al-jamalu marfu, soburun marfu. Kemudian ketika mubtada khobar ini dimasuki oleh huruf inna di awal kata, maka terjadi perubahan harokat. Innal jamala soburun. Yang berubah mananya? Kata pertama yaitu al-jamalu menjadi al-jamala. Inna al-jamala soburun. Begitu juga al-haramu qadimun berubah menjadi inna al-harama qadimun. Kata inna di sini fungsinya memansubkan kata pertama, yang kemudian disebut ismun inna. Yang kedua ialah memarfukan kata kedua yang disebut khobaru inna. Istilahnya sama kayak kana wa ahwatuha, hanya saja di sini menggunakan huruf inna wa ahwatuha. Kalau kemarin kana wa ahwatuha, kata pertama disebut ismun kana, yang kedua khobaru kana, maka ini ismun inna, yang kedua khobaru inna. Kalau kemarin itu kana, itu yang pertama mansub, yang pertama itu marfu, yang kedua mansub, seperti contohnya azihamu syadidun. Ketika kana adalah kana azihamu syadidan, maka inna kebalikan fungsinya dari kana. Yang mansub adalah kata pertamanya. Jadi inna al-jamala soburun. Gitu ya. Inna al-harama qadimun. Nah, inna ini ada ahwatnya, ada banyak rekan yang lainnya. Kita lihat ke bawah. Yang kedua, al-imtihanu qaribun. Imtihanu qaribun. Ujian itu sudah dekat. Alimtu anna al-imtihana qaribun. Aku tahu bahwasanya ujian sudah dekat. Ya, anna sama inna. Bedanya inna sama anna fungsi artinya sama sesungguhnya. Bedanya inna di awal kata, sedangkan inna itu di tengah-tengah kata. Jadi kalau kita mau membuat kalimat menggunakan kata sesungguhnya di tengah-tengah kata, maka menggunakan kata anna, bukan inna. Ya. Kemudian yang selanjutnya, al-kitabu ustadun. Buku itu guru. Nah, di sampingnya ada kata ka'anna al-kitaba ustadun. Ka'anna ibarat, bagaikan. Buku itu bagaikan guru. Bawahnya al-asathu qadimun. Perabotan itu sudah lama. Sampingnya al-baitu jadidun lakinna al-asasa qadimun. Rumahnya baru, tapi perabotannya lama. Lakinna. Kemudian al-fakihatu nadijatun. Buah itu matang. Sampingnya laita al-fakihata nadijatan. Andai saja buah itu matang. Jadi berarti kondisinya adalah buahnya mentah. Ada yang berharap seandainya saja buah itu matang. Yang 11, al-kitabu rakhisun. Buku itu murah.
La'alla al-kitaba rakhisun. La'alla, andai saja buku itu murah. Berarti realitanya adalah buku itu mahal. Bedanya apa antara laita dan la'alla? Secara fungsi, secara arti, sama-sama untuk pengandaian, untuk pengharapan, andai saja. Bedanya, laita ialah pengharapan yang tidak akan terjadi. Jadi hanya impian di siang bolong aja gitu. Buahnya itu udah mentah ya udah dipetik, dia nggak akan bisa matang. Sebagaimana di sini, laita al-qamaru tali'un. Andai aja bulan itu terbit, karena sesungguhnya bulan tuh nggak akan terbit. Tapi beda sama la'ala. La'ala ini mungkin terjadi. La'ala al-kitaba rakhisun. Bukunya semoga aja murah. Jadi kemungkinan buku itu menjadi murah harganya itu sangat mungkin terjadi. Beda sama laita. Laita merupakan pengharapan yang jauh, sedangkan la'ala pengharapan yang dekat. Kita ke kaidah. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla, tadakhulu al mubtada wal khabar. Fatansibu al mubtada yusamma ismuha wa tarfa'u al khabar yusamma khabaruha. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla disebut ahwatu kana. Masing-masing punya arti. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya. Beda kedua ini, inna di awal kalimat, anna di tengah kalimat. Ka'anna ibarat atau bagaikan, lakinna tetapi, laita dan la'alla itu andai. Laita pengandaian yang sangat jauh yang tidak mungkin lagi terjadi. La'alla itu pengandaian yang sangat dekat yang mungkin terjadi. Keenam ini bisa disambungkan pada susunan kalimat mubtada wal khabar. Nah, fungsinya ketika inna dan kawan-kawan ini masuk pada susunan mubtada wal khabar, ya mereka ini tansibu al mubtada. Mereka ini akan memansubkan mubtada. Mubtada itu mana? Kata pertama ini. Jadi mansub, ya. Tansibu mansub fathah, yusamma ismuha bahkan disebut ismun. Kalau di sini dia sebagai ismun la'alla. Wa tarfa'u al-khabar, dia memarfu'kan khabar. Mana khabar? Rakhisun yusamma khabaruha, disebut khabar la'alla. Paham ya? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.